الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على من بعثته رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang hadirin jamaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dan yang paling pertama sekali, mari sama-sama kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha baiknya kepada para makhluknya, terutama kepada kita, karena diizinkan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang segala kebaikan dilipat gandakan. Doa senantiasa mustajab kapanpun kita panjatkan. Amal ibadah kita dilipat gandakan sedemikian rupa. Maka salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi bulan ini dengan berbagai amal ibadah yang menjadikan kita tidak akan menganggap diri sebagai orang yang tidak tahu diuntung, tidak tahu bersyukur bertemu dengan bulan yang mulia ini. Salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat luar biasa ibadahnya, Nabi yang sangat luar biasa akhlaknya. Namun walau demikian, bila tiba bulan Ramadan, beliau akan kencangkan amal ibadah beliau. Beliau tingkatkan akhlak beliau sehingga dikenal sebagai sebaik-baik manusia, orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Beliaulah contoh kita, teladan kita, bagaimana dalam rahmat beliau kepada sesama manusia, kepada sahabat-sahabat beliau. Beliaulah suri tauladan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Sedang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Madrasah Ramadan, madrasah yang sangat mulia, mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi syurga, pribadi-pribadi yang selamat dari azab api neraka. Kalau kita cermati dari berbagai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang puasa, kita akan mendapati bahwa orang yang sekedar menahan diri dari lapar dahaga namun tidak meningkatkan akhlaknya, meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan sesuatu yang dianggap sia-sia, falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Dia menahan lapar dan dahaga tidak ada manfaatnya, sebatas kegiatan fisik, tidak makan dan tidak minum. Pribadi takwa, pribadi menjadi orang-orang yang selamat dari api neraka, pribadi orang-orang yang terjamin masuk ke dalam syurga, tidak dia dapatkan. Sehingga kita padukan yang zahir dan juga yang batin. Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat dan penuh barakah ini, khatib akan menyampaikan dua hadis pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang terjamin terpelihara dari api neraka? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dianggap sahih oleh Ibnu Hibban dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuhramu alaihi an-nar?" Maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang diharamkan neraka kepadanya?
Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tuhramu ala hayyin. Neraka itu diharamkan kepada orang yang memiliki 4 sifat ini. Yang pertama, hayyin. Bawaannya tenang, tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa. Karena al-ajalatu minar rahman, al-ajalatu minasy syaitan, wat-ta'anni minar rahman. Terburu-buru itu dari syaitan, tenang itu adalah dari Ar-Rahman. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada para penuntut ilmu agar memiliki ketenangan. Ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu oleh kalian. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar. Dan belajarlah kalian untuk ilmu yang telah kalian pelajari agar kalian memiliki sifat sakinah, tenang, wal waqar, dan penuh dengan kewibawaan. Neraka diharamkan kepada orang-orang yang hayyin, layyin, yang lemah lembut, tidak kasar, tidak sombong, perkataannya tidak keras, tidak memojokkan sebelah sana dan sebelah sini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Lalu sifat yang ketiga, sahl, yaitu orang yang suka mempermudah urusan orang lain, bukan mempersulit urusan orang lain. Kalaulah katanya di negeri kita segala sesuatu jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tidak demikian. Rasulullah SAW menjamin diharamkan neraka kepada orang yang punya sifat sahl, suka mempermudah urusan orang lain. Dan yang keempat adalah qarib, yaitu orang yang mudah untuk akrab, mudah untuk diajak bicara. Melihat kanan dan kiri bukan letak perbedaannya, tapi letak persamaan. Orang yang memiliki 4 sifat ini diharamkan neraka ke atasnya, yaitu tenang, lemah lembut, suka mempermudah urusan orang lain, dan juga adalah orang yang mudah akrab, mudah untuk diajak bekerja sama oleh orang-orang yang lainnya. Hadis yang kedua yang ingin khatib sampaikan adalah sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang intinya adalah orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Siapakah mereka yang dijamin masuk ke dalam surga? Ternyata dari sekian banyak perihal, dari sekian banyak konsep untuk masuk ke dalam surga, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini, Rasulullah SAW menyimpulkan dalam 3 perkara saja. Karena inilah intinya. Beliau bersabda, man akala tayyiban, siapa yang menjamin yang dia makan itu adalah murni yang halalan tayyiban, tidak ada perkara syubhat, apalagi perkara yang haram. Riba dia tinggalkan, segala sesuatu transaksi yang di dalamnya ada mengandung unsur perjudian, ketidakjelasan, penipuan, ada merampas hak orang lain dan seterusnya, dia tinggalkan. Uniknya ini yang nomor 1 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan makan. Mengapa? Karena ternyata di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah yang halalan tayyiban dan beramallah dengan amal salih. Menarik. Para ulama tafsir mengkaji mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dengan kulu minat thayyibat.
baru kemudian wa'malu salihah. Mengapa tidak i'malu salihah wa kulu minat thayyibat? Adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu mengatakan minimal ada dua sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala dahulukan makan yang halal dan thayyiban. Yang pertama, bahwa makanan yang halal dan thayyiban akan memudahkan kita untuk melakukan amal saleh. Man kanat tu'matuhu min halal ata'at jawarihuhu. Siapa yang menjamin yang dia makan itu adalah yang halal dan thayyiban, anggota tubuhnya akan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alima am lam ya'lam, baik dia sadari maupun tanpa dia sadari. Sya'a am aba, baik dia mau maupun tidak. Wa man kanat tu'matuhu min haram, dan siapa yang makanannya itu dari yang haram, asad jawarihuhu, anggota tubuhnya akan terjerumus dalam maksiat. Alima am lam ya'lam, baik dia sadari maupun tanpa dia sadari. Sya'a am aba, baik dia mau maupun dia tidak mau. Alasan yang kedua, mengapa kulu minat thayyibat terlebih dahulu? Mengapa man akala thayyiban terlebih dahulu? Karena makanan yang halal dan thayyiban termasuk di antara penjamin amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan haji, melaksanakan umrah, tapi dari pendapatan yang syubhat, dari pendapatan yang haram. Ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, seharusnya Allah menjawab labbaik wa sa'daik. Namun karena sumber makanannya, sumber pendapatannya untuk kendaraannya, pakaian yang dia pakai dan seterusnya adalah dari yang haram, Allah menjawab la labbaik wa la sa'daik. Betapa banyak orang-orang yang pergi bersilaturahim, seharusnya dia mendapatkan keistimewaan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usia, dilapangkan rezeki, dihindarkan dari kematian yang mengerikan. Tapi kalau sumbernya itu dari yang haram, Allah tidak ijabahkan. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yang asy'ath aghbar, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Rambutnya penuh dengan debu, pakaiannya juga demikian. Orang yang musafir seharusnya mustajab doa. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah mat'amuhu min haram, makanannya dari yang haram. Wa malbasuhu min haram, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, sudah mendarah daging dalam tubuhnya dengan yang haram. Fa anna yustajabu lah, walaupun dia berdoa ya Rabb ya Rabb, tapi Allah tidak akan mengabulkan doanya. Maka kiat pertama untuk masuk ke dalam syurga adalah man akala thayyiban. Pastikan bahwa yang kita makan itu adalah yang halalan thayyiban. Begitu pula dengan puasa kita. Luar biasa kita menahan diri dari makan dan minum dan dari segala yang membatalkan puasa. Dari sejak subuh hingga maghrib, hampir 14 jam. Tapi kalau buka puasa kita dengan makanan yang haram, walaupun dia itu kurma, makanan sunnah Nabi SAW, tapi dibeli dengan uang yang syubhat, dengan uang yang tidak jelas, bagaimana Allah akan kabulkan ibadah puasa kita? Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia dan juga perbuatan yang sia-sia. Yang sia-sia saja menjadi masalah, apalagi kalau dia itu haram. Falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak punya hajat dia meninggalkan makan dan minum. Padahal puasa ini adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa. Pahalanya khususan Allah rahasiakan untuk kita karena begitu besar pahalanya. Tapi juga menjadi sia-sia karena sebab ada makanan yang syubhat, ada makanan yang haram.
masuk ke dalam perut kita. Bahkan sekalipun seseorang mati syahid yang seharusnya dia mendapatkan karunia yang luar biasa, namun karena yang dia lakukan ada sesuatu yang di sana berupa kecurangan, menjadi masalah. Pada masa Rasulullah SAW, ketika salah seorang sahabat meninggal dunia di medan perang, sahabat yang lain memuja dan memuji. Masya Allah, dia ahli syurga. Masya Allah, dia ahli syurga. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian puji dia. Sungguh aku ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia di dalam kubur sedang menyala api neraka dari secarik kain yang dia ambil di medan perang tanpa alasan yang syar'i. Sehingga para sahabat yang lain dalam kondisi susah, dalam kondisi bingung, kok bisa? Datanglah salah seorang sahabat menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sepasang sandal, saya kembalikan kepadamu ya Rasulullah. Aku ambil di medan perang sebelum harta ghanimah dibagi ya Rasulullah. Rasulullah SAW kembali mengatakan, sekiranya dua sandal ini tidak engkau kembalikan, juga akan menyalakan api neraka di dalam kubur. Begitu hebatnya makanan yang kita makan, dampaknya, pengaruhnya. Kalau seandainya yang halal kita makan, maka insya Allah akan berdampak yang baik. Kalau yang haram kita makan, akan berdampak yang buruk. Lalu perkara yang kedua, yang dapat menjamin kita masuk ke dalam syurga adalah wa'amila fi sunnah. Yang dia amalkan, yang dia lakukan sesuai dengan sunnah. Sunnah Nabi SAW. Baik secara tersurat maupun secara tersirat. Karena ada sunnah Nabi SAW berupa tekstual. Namun ada juga sunnah Nabi yang harus difahami secara kontekstual. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW setelah perang Ahzab diperintahkan pergi ke Bani Quraizah. Rasulullah SAW berpesan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan ada di antara kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraizah. Berangkatlah mereka segera dari kota Madinah Al-Munawwarah. Di tengah perjalanan tiba waktu salat asar. Sekelompok sahabat mengatakan, kita enggak salat asar kecuali di Bani Quraizah. Demikian pesan Nabi. Kelompok yang kedua dari kalangan sahabat Nabi SAW juga mengatakan, Nabi SAW mengatakan demikian agar kita bersegera menuju ke Bani Quraizah. Adapun salat dimanapun kita jumpa, maka kita akan melaksanakannya segera. Kedua-dua kelompok tersebut mempertahankan prinsipnya ketika tiba di hadapan Rasulullah SAW. Mereka melaporkan kepada Rasulullah SAW. Kira-kira siapakah yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah SAW tersenyum untuk kedua kelompok tersebut. Rasulullah SAW mengikrarkan betul kedua kalian. Karena maqasid daripada perintah Rasulullah SAW telah terpenuhi oleh kedua kelompok tersebut. Maka sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amila fi sunnah ini kita fahami dengan demikian. Ada yang tekstual dan ada kontekstual. Lalu perkara yang ketiga yang menjadikan kita terjamin masuk ke dalam syurga adalah wa aminan nasu bawa'iqahu. Keberadaannya tidak mencelakakan orang lain. Keberadaannya tidak menzalimi orang lain. Keberadaannya menyenangkan bagi orang lain. Orang lain merasa aman dari keburukan dan dari kezaliman dirinya. Maka orang yang melakukan tiga perkara ini akan terjamin masuk ke dalam syurga Jannatul Naim.
Sidang hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib telah menyebutkan perkara-perkara, sifat-sifat yang kalau melekat pada diri kita, kita akan terhindar dari api neraka. 4 sifat tersebut. Dan khatib juga telah menyampaikan 3 perkara yang dapat menjamin kita masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada khatib dan juga hadirin sekalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang selamat dari api neraka dan terjamin masuk ke dalam syurga. Kita mulakan dengan madrasah Ramadan ini untuk menggapai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.